Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di sini kembali lagi kita akan merenungkan sedikit dari firman Tuhan, dan pada kali ini kita akan membahas salah satu nyanyian pujian dalam Alkitab yang sangat terkenal, yaitu dalam kitab Mazmur. Kita akan membahas tentang kitab Mazmur 2 pasal yang kedua. Judulnya adalah Raja yang Diurapi Tuhan. Ayat yang pertama, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa merancang persengkokolan yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap dan para pembesar bersekongkol melawan Tuhan dan yang diurapinya. Nah, di sini saudara, Mazmur 2 mau menyatakan bahwa raja-raja dunia itu diibaratkan adalah orang yang tidak percaya dengan Kristus, tetapi berusaha menyamakan diri dengan Tuhan, menyamakan diri dengan Kristus. Mereka merasa dirinya hebat, mereka sombong, merasa dirinya harus dipuji. Ini adalah salah satu dosa awal yang dimana kita tahu bahwa Lucifer, malaikat yang dahulunya bersama-sama dengan Tuhan, sudah mengenal rahasia-rahasia Tuhan, bahkan di dalam kerajaan surga menempatkan posisi yang sangat penting, yaitu sebagai kepala pasukan penyanyi atau kepala malaikat-malaikat yang bertugas untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebagai kepala, seharusnya Lucifer bersikap setia karena dia tahu bahwa dia sudah berada di tahta tertinggi, tempat tertinggi untuk memuliakan Tuhan. Namun pada akhirnya, karena kehendak bebas, karena malaikat juga punya kehendak bebas, punya hati, jadi dia merasa bahwa kok Tuhan saja yang hanya yang ditinggikan, kenapa tidak saya? Nah, maksudnya adalah Lucifer ingin menyamakan diri dengan Tuhan, yaitu dia berpikir bahwa di dalam hatinya dia berpikir dia akan menyamai dengan Tuhan. Dikatakan dalam Yesaya melihat penampakan bahwa bintang fajar itu jatuh. Amin. Dan bintang fajar itu adalah Lucifer, di mana dia dari kesombongan dia yang ingin menyamai Tuhan, yang ingin sederajat dengan Tuhan, tetapi justru tidak beroleh pertobatan, tidak diberi kesempatan untuk bertobat. Nah, ini juga perlu kita waspadai, menjadi pembelajaran bagi kita bagaimana kita tidak hanya hidup dalam rutinitas agama saja, saudara. Bukan hanya ke gereja, berdoa, baca Alkitab sebagai rutinitas, tetapi bagaimana keintiman kita dengan Tuhan. Amin. Dikatakan di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Amin. Jadi di sini segala perkara dapat kita usahakan, dapat kita selesaikan kalau kita membangun keintiman dengan Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan. Dikatakan dalam Matius, latihan badani terbatas gunanya, tetapi latihan rohani berguna bagi kehidupan yang sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Pesan renungan hari ini adalah bagaimana kita jangan menyombongkan diri, jangan merasa diri kita paling benar, paling bisa diselamatkan, paling mengetahui semuanya, mengetahui semua teologi dan lain sebagainya. Justru ilmu teologi, ilmu Alkitab ini itu adalah jembatan bagaimana kita dekat dengan Tuhan, bagaimana kita intim dengan Tuhan. Alkitab ini sarana untuk kita bisa mengenal Yesus itu sendiri, saudara. Bukan kita memakai Alkitab ini untuk ajang ilmu pengetahuan atau untuk berlomba berdebat ilmu pengetahuan, tidak. Tetapi Alkitab ini kita pakai untuk kita bisa lebih dekat dengan Tuhan, kita bisa intim dengan Tuhan, kita bisa bersyukur kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, sehingga dikatakan di sini Mazmur pasal 2 ayat yang ke-10, oleh sebab itu hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran hai hakim. Di sini karena Tuhan saking marahnya
karena manusia itu sombong, karena manusia itu tinggi hati, tidak menyamakan dengan Tuhan, maka Tuhan marah sehingga Tuhan seolah-olah menghajar orang-orang atau raja-raja yang ingin menyamai dengan Tuhan. Ini sebagai contoh adalah antikristus, di mana antikristus adalah kuasa kegelapan, iblis yang sedang bekerja di sekitar kita, yang menganggap dirinya adalah Mesias, yang menganggap dirinya adalah penyelamat, yang menganggap dirinya adalah kebenaran itu sendiri, padahal dia adalah nabi-nabi palsu yang aslinya adalah iblis itu sendiri yang ingin dipuja-puja oleh dunia. Ingat saudara, kita bukan berasal dari dunia, makanya kita jangan mau disesatkan dengan apapun yang berasal dari dunia. Tetapi hendaknya kita mengutamakan perkara-perkara di atas, di mana Yesus anak Allah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu yang perlu kita kejar, yaitu perkara-perkara rohani. Ketika kita mengejar perkara rohani, ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita intim dengan Tuhan, tidak ada kesombongan, tidak ada kemunafikan, tetapi yang ada hanyalah rendah hati, ketaatan, semakin mau mengenal dengan Tuhan, semakin mau belajar siapa pribadi Tuhan, sehingga itu sebagai motivasi kita untuk bisa membangun kehidupan rohani kita dengan Tuhan. Sekian renungan hari ini, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya saudara, sebagai tambahan di dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga, Tuhan Allah berfirman kepada Abraham dalam janjinya. Dia berfirman bahwa aku akan memberkati barang siapa yang memberkati kamu, dan aku akan mengutuk juga barang siapa yang mengutuk kamu. Nah, artinya saudara, bahwa kita itu diumpamakan sebagai Israel kecil, di mana Israel bukan hanya sebagai bangsa, bukan secara fisik, tetapi juga Israel adalah secara rohani, yaitu anak-anak Allah itu. Jadi kenapa raja-raja yang sombong itu berusaha membinasakan raja-raja, membinasakan anak-anak Tuhan? Itu karena mereka jatuh ke dalam kesombongan. Tetapi ketika mereka jatuh ke dalam kesombongan, mereka sendiri yang akan mendapat balasannya, yaitu Allah tetap melindungi anak-anaknya yang tetap mengandalkan kebijaksanaan dan kerendahan itu, dan juga ketaatan, sehingga anak-anak Allah bisa tetap teguh dalam iman. Kita bisa lihat contoh Israel, walaupun Israel kebanyakan Yahudi, kebanyakan belum mengenal Mesias, tetapi Allah tetap setia dengan janjinya kepada Abraham, yaitu bahwa Allah juga akan melindungi Israel secara fisik, secara negara sendiri. Nah, kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak janji, anak-anak terang, kita harus terus percaya kepada janji-janji Allah. Janji-janji Allah itulah yang Allah senantiasa ingat, walaupun kita menjauh daripada Allah, tetapi ketika Allah sudah mengambil saudara, sudah berjanji, Allah akan tetapi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.